Selamat malam semuanya. Balik lagi sama kita di atas jam 9. Aduh, udah episode 2 nih. Iya, episode 2 nih, ya kan. Friendly reminder yang belum pernah dengar episode 1 kita, silakan dengerin dan pakailah headset. Iya, karena feedbacknya itu katanya oke banget holofoniknya. Kita tuh pokoknya pengen ngasih experience ke kalian lah, gitu. Jadi ini nggak cuma cerita horor, kalian tuh Dan jadi masih untuk masa depan. Iya. Iya, jadi lu ngerasa ada di situ. Kalau lu nggak, ya kadang-kadang lu bisa tersesat juga sih di dalam. Iya. Ini yang kali itu dari mana nih? Oke, di episode kali ini ceritanya datang dari kakak gue sebenarnya. Oh ya? Iya, cuman dia belum pernah cerita ke gue, gitu. Hubungan kalian dekat sekali. Ah iya, agak sedikit berjarak tapi nggak terlalu banyak. Gak ada cerita di rumah ya. Ya, ini tuh tapi cerita dia dulu, makanya dia belum mau cerita sih sebenarnya ke gue. Oh, gitu. ini berbekas nih, berarti. Iya, buat dia banget sih. Lu aja nggak cerita. Iya, karena dia tuh bukan orang yang cukup pemberani lah untuk hal-hal kayak gini lah. Gitu. Oke, jadi kita mulai aja ceritanya ya. Ini tuh cerita waktu gue masih SMP. Biasalah sekolah kan suka ada yang ngadain field trip atau live in gitu kan. Ya pasti seneng lah anak-anak kan kalau misalkan diajak kayak gitu. Siapa sih yang gak seneng jalan-jalan sama temen. Nah waktu itu sekolah gue ngadain field trip ke daerah Sukabumi. Kita tuh berangkatnya jam 7 pagi kan. Ya nyampe sana sekitar siang lah. Nah waktu di sana tuh ya aman-aman aja, kita masih fun gitu. Masih happy lah. Sampai akhirnya kita ketemu sama penduduk sana, sama warga sana yang sekalian bakal jadi orang tua kita juga di sana nanti waktu kita berkegiatan di sana lah. Nah, lu pernah nih kayak field trip gini gitu? Kalau dari sekolah sih pernah waktu itu SMP pasti kan ada kegiatan keluar kan. Iya, lu ke kayak kemana gitu? Tempatnya kemana? Biasanya kan suka ada program-program yang kayak ke desa-desa gitu kan? Iya. Paling dulu kalau nggak salah ke daerah Jogja, dusun-dusun gitulah. Oh, dusun-dusun gitu kayak gitu. berhubungan sama masyarakat di sana, terus penduduk di sana, terus kayak bikin kegiatan sosial gitu-gitulah. Iya, tapi ya yang penting main lah ya. Iya. Kan, main. Gitu. Tapi lu ada kayak ngalamin sesuatu yang janggal nggak di situ? Gue enggak sih, gue dari kecil nggak pernah ngerasain begituan. Nggak ada yang terlalu dan signifikan gitu ya. Iya, dan kayak gue emang dipercaya dari ajaran kalau ya lu kalau misalnya nggak pernah lihat ya nggak mungkin lihat gitu. Oh iya. Jadi kayak membuat gue sedikit tidak takut tergantung kasus dan tempat. Itu dia. Tergantung apa yang dilihat. Kan? Itu dia. Nah, lu kalau kalau udah hubungan sama orang tua waktu di dusun-dusun gitu. Enggak kan, maksudnya kayak itu gua nggak ngerti ya maksudnya programnya kenapa, tapi kan kita di situ untuk Enggak, soalnya kalau misalnya kayak di tempat-tempat kayak dusun gitu-gitu tuh udah pasti error Pak. Mau gua nggak bisa lihat juga. Rasanya nggak enak terus. Kenapa ya? Kita bertamu tapi walaupun dijamu tetap ditamu gitu. Iya, jadi kan kalau misalkan kayaknya awalnya having fun berangkatnya gitu kan. Iya. Tapi pas nyampe sana waspada gitu. Bawa snack aja kadang lupa dimakan. Saking tegaknya enggak kekunyah. Oke, lanjut. Ya kita tuh kayak waktu pas nyampe sana, kita ketemu sama orang-orang warga sana tuh di pendopo gitu. Mereka kayak punya pendopo. Habis itu kita ketemu di sana, ya mereka ramah gitu. Cuman ada yang misterius gitu di mukanya. Mereka tuh pokoknya ada yang kayak disembunyiin gitu deh di mukanya. Ya gue nggak tahu apa sih sebenarnya karena nggak pernah ada cerita tentang apa-apa di daerah situ. Cuman ya mereka juga ngomong kayak ada peraturan-peraturan di sana yang nggak boleh dilanggar tuh, kayak semacam ya lo nggak boleh keluar di atas maghrib, terus lo nggak boleh ngomong sembarangan, jaga kebersihan, ya peraturan semacam itulah. Kita tahu gitu. Dan ya kita juga sebenarnya nggak terlalu mikirin karena kita nggak coba untuk melanggar juga kan. Nah tapi habis keluar dari pendopo itu tuh agak-agak aneh gitu suasananya. Jadi pas kita keluar dari pendopo itu udah sore. Ya kita mulai ke rumah masing-masing lah yang udah dibagi nih sama guru-guru kita nih. Kita tuh satu rumah dibagi satu kelompok tuh isinya 3 orang. Ya udah gue jalan tuh ke rumah mereka kan. Habis itu
waktu pas gue jalan ke rumahnya agak jauh-jauhan soalnya. Jadi dari pendopo, dari pusat desanya tuh agak jauh rumahnya. Nah itu ada yang aneh gitu loh, kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang mantau. Itu pokoknya aneh deh perasaannya, kayak nggak wajar aja gitu. Padahal sebenarnya sepi-sepi aja. Terus pas nyampe beres-beres, malah hujan kan, jadi kita nggak bisa kemana-mana, hujan gede. Terus ya udah, akhirnya ya cuma bisa tidur, nunggu besok aja biar bisa kegiatan lagi gitu. Nah, kayak lu kan katanya lu kan pernah live-in kan? Ya. Itu tuh ada nggak sih maksudnya kayak yang kan tadi lu bilang kalau di desa-desa gitu kan ya hawanya udah nggak enak gitu kita masuk ke sana. Cuman pas lu masuk kayak ada yang merasa merhatiin lu gitu atau ngeliatin lu, mantau lu gitu, ada? Iya, soalnya ya kalau gitu sih lumrah sih kayaknya ya. Kalau dusun-dusun gitu kan biasanya mereka emang rata-rata di balik itu pasti ada superstitious apa segala macam gitu loh. Iya, iya. Rules peraturan yang emang mereka bangun, dan kita juga jaga tamu. Jadi Iya. udah pasti selain dari kita merasa asing di tempat itu, pasti mereka juga ada hawa yang membuat ya jelas gitu kita bertamu gitu loh. Iya, iya. Kayak apa ya? Tapi mungkin itu lebih ke karena mereka juga percaya banget sih sama hal-hal kayak gitu. Iya, di iya, sana. makanya. Itunya lebih energinya jadi Ada lebih saking kuat. percaya tuh kita jadi ikutan percaya. Nah itu kayak pengen sih nggak percaya gitu kan, tapi kok serem. Iya, kadang kayak di jalan ke dusun tuh ntar nakal sampai sana apa itu nakal. Niat nakal pun menghilang. Oke, lanjut kita. Pas pagi mulai ada berita lah dari anak-anak, ada yang digangguin, ada yang diketok jendelanya. Ya pada nggak bisa tidur tenang. Ya banyak lah pokoknya kayak gitu-gitulah. Ya gue ngerasa ada apa-apa awal-awalnya. Jadi ya gue coba buat ini aja, nenangin mereka gitu lah, nggak ada apa-apa lah gitu. Tapi gue juga nyoba nanya sama warga-warga sekitar, dan mereka tuh kayak nggak mau jawab gitu, malah menghindar lah gitu. Mereka malah menghindar, dan yang tadinya gue tenang, gue malah jadi was-was nih kenapa warganya kok gitu. Nah setelah udah kita berkegiatan tuh hari itu udah beres, pulang deh kita kan ke rumah masing-masing, karena besok udah pulang. Nah pas gue bersih-bersih, siap-siap buat tidur segala macem, tuh malam capek banget gue rasanya. Tapi susah tidur, nggak tahu kenapa. Dan kamar tuh cuma dikasih lampu petromak doang, karena katanya warga sana kalau udah di atas maghrib ya udah nggak ada listrik lah gitu, buat ngehemat listrik katanya. Mungkin biaya listrik itu masih mahal, jadi tidurnya pakai lampu petromak gitu. Nah, lu kalau Petromak banget. iya, maksudku lu kenapa Petromak tuh sifatnya seperti lilin? Kita tidak terlalu akrab dengan Tidak lilin. cocok. Iya. Agak susah orang kota dikasih gitu, kita nanti mencekam, ya kan? Nah cuman kalau nggak ada listrik itu kan jadinya lebih sunyi, lu jadi lebih was-was gitu. Iya, kayak kadang apa namanya jadi ngedengar sesuatu yang lu nggak mau denger. Iya, Terus iya. kayak apa namanya suara-suara ketok gitu kayak ya jadi fokus ke begitu jadinya. Ya mungkin itu alasan dia nggak Iya, bisa tidur juga itu kan. dia, makanya. Jadi sensitif gitu. Spider tingling gitu. Oke, lanjut. Akhirnya begadang lah gue, karena gue nggak bisa tidur kan. Teman-teman gue sih udah tidur semua, udah lelap semua lah. Sampai akhirnya tengah malam gue mutusin udahlah, coba lah, pokoknya harus bisa tidur. Nah waktu pelan-pelan nih gue nutup mata nih, terus kayak ada yang manggil gitu kan, karena ya kuping gue masih agak sadar sedikit lah. Ada yang manggil tuh. Ya gue pikir temen gue kok kebangun gitu. Makanya gue tanya, kok lu bangun, ngapain lu manggil gue gitu. Tapi sebenarnya gue masih belum lihat jelas. Udahlah akhirnya dia berhenti manggil, gue hirauin, habis itu udah gue tidur lagi kan. Gue coba tidur lagi, gue merem lagi, gue dipanggil lagi. Nah pas gue coba buka mata gue lagi itu, gue coba lihat dia dengan jelas kan. Pas gue tegesin, ternyata ada makhluk yang berdiri di atas temen gue.
bajunya putih panjang gitu, rambutnya juga panjang hitam, tapi mukanya nggak jelas, mukanya justru yang hitam. Lo nggak bisa ngejelasin nih mukanya. Cuman yang paling gue inget yang nggak akan bisa gue lupa adalah matanya tuh merah nyala gitu, merah darah gitu. Gue nggak tahu lagi gue harus ngapain. Saking takutnya gue cuma bisa merem, tapi dia terus manggil gue. Gue cuma bisa nyoba tidur sampai ketakutan banget. Akhirnya gue bisa tidur, itu pun karena gue kecapean. Akhirnya gue bangun besok pagi, dan gue tetap masih nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena gue masih shock tentang kejadian itu. Ya gue cuma bisa diem aja sampai pulang, dan baru di Jakarta gue bisa cerita ke orang-orang apa yang terjadi. Sampai gue harus diruqyah di rumah. Nah makanya gue yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di desa itu gitu loh. Cuman yang nggak jelas, nggak tahu apa, dan yang jelas pasti gue tahu gue nggak bakal nginjekin kaki gue lagi di desa itu. Anjir. Udah amat cuy. Enggak menarik. Itu live in ya. Lu masih SMP nih. Iya kan jadi kerekam banget deh. Itu ya kayak apa yang lu lihat, enggak maksudnya kalau itu gue gak kebayang posisi di mana lu ngeliat kayak gitu di sebelah lu gitu. Kayak gue tahu kayak gituan kan pasti tiap orang beda-beda ya, kayak ada yang cuma ngeliat bayangan, tapi ya bayangan doang gitu lewat. Terus kayak gue tau orang kalau misalnya kayak gitu buta mata gitu biasanya dia ngeliat ada yang ngeliatin. Iya. Kalau kayak ini sejelas itu sih. di sebelah lo coy, di sebelah lo berdiri di atas temen lo. Itu tuh nggak niat banget gangguinnya. Nah cuman nempelnya itu loh, maksudnya apa, jadi apa nggak susah lupanya itu yang makanya bikin si kakak gue trauma itu. Gue nggak bisa bayangin sih kayak gitu. Gue tuh berdiri sendiri. Oh iya, untung waktu lu live-in gak ada apa-apa sih Le. Ya maksudnya gue yakin kayak begitu tuh nggak lepas dari kita gitu loh. Jadi namanya juga bertamu kan. Kita nggak cuma bertamu ke penduduk sana gitu. Karena mereka juga bertanya begituan, sih kayak pasti kita aja di kota tuh juga kadang kayak lu kalau mau bertamu yang sopan kan, nggak cuma ke yang punya tempat gitu. Iya. Bahkan kayak kalau ke lantai 3 atau ke toilet gitu kan pasti kayak misi dulu segala macam. Di kota aja ada gitu loh. Gimana kalau misalnya kita ke desa tuh kayak bertamu ya pasti kejadian kayak gitu kan nggak lepas kan. Itu dia makanya mungkin malah jatuhnya dia jadi kayak trauma nggak mau kemana-mana lagi gitu loh kayak. Tapi cara nongolinya itu loh bang. Itu dia kayak nggak suka nggak ada introduction gitu main masuk kan nggak orang mau tidur iya. Dia nggak ngapa-ngapain sih. Suruh melek 2 kali, manggil 2 kali. Gue penasaran teman lo yang diberdiriin tuh teman kakak lo yang diberdiriin tuh gimana kayak. Nggak, dia nggak ngerasa apa-apa. Enggak. Dan kakak gue juga nggak bisa cerita di situ langsung spontan dia cerita di situ atau manggil karena udah gue beku sih. Abis Iya abis. Gue teriak tiba-tiba dia pindah di badan gue. Gue ngibrit sih gue balik ke Jakarta. Ini bukan kecoa terbang masalahnya kan. Ya, aduh. Enggak, gue gitu. Iya jadi gitu cerita tentang kakak gue. Nah tapi kalau misalnya gara-gara gitu kan emang menurut gue pengalaman kayak begitu jauh lebih apa ya, intim gitu loh. Apa ya, kayak gak cuma lewat, gak cuma ngelihat bayangan terbang di atas itu, kayak gak cuma ngelihat muka segala macem gitu loh, kayak lebih apa ya, benar-benar di welcome, berarti gak sih sama begituan gitu. Mungkin cara welcome-nya gak sesuai. Iya. Kita orang kota bos, gak bisa dikasih lihat gamblang gitu, halo. Kita respect. Tapi agak kasar masuknya gitu. Jadi kena dalam kenanya gitu kan. Kasian banget kakak gua. Itu tadi di daerah mana? Sukabumi coy. Oh Sukabumi. Ada Gitu kan? Ada. Sukabumi tuh dusun-dusun di Jogja. Itu loh Malang. Nah kalau di Jawa Barat yang gue tahu Sukabumi itu justru yang kuat. Gitu. Karena ya adalah mungkin mereka lebih percayalah hal-hal itu daripada daerah Jawa Barat yang lain gitu ya. Udah.
Dan cukup merinding hari ini ya. Iya. Lu pernah ketemu kakak gua apa lagi di rumah, tetap aja nih cerita gak pernah keluar sampai detik ini. Terima kasih kepada kakak gua yang udah bagi, jadi kita semua bisa denger tentang pengalaman lu yang mantap ini, yang lu rahasiakan selama ini. Ya, dan shout out juga untuk Sticky Bean Space, terima kasih Kalian. telah mensupport kita buat podcast ini. Kalau misalnya lu punya cerita yang lebih serem, lebih aneh, punya detail yang bikin kita makin merinding dan ingin dibikin holofonik, langsung DM kita sekarang juga. Kita open untuk challenge-challenge itu. Lu bisa sampai kita via DM, email, Instagram atau WA, semuanya udah ada di Instagram kita pokoknya. Ya. Dan jangan lupa komen. Kalian harus dengerin experience yang kita kasih. Episode 1, episode 2, pokoknya kalian dengerin semuanya karena itu memang yang kita tawarkan untuk kalian. Dan jangan lupa submit ya, karena setiap orang punya cerita untuk diceritakan.